Cinta pertama untuk selamanya. Bab 640. Nanti biarkan aku pertama membuka daging empuk itu. Lelaki itu mengepalkan tangan dan seperti berebut makan siang mereka. Yang pertama kali kau, dulu kau yang pertama, tapi kali ini pasti aku. Lelaki lainnya merasa tidak puas. Dulu kau membiarkan aku melihat, kali ini barang yang bagus kau tiba-tiba inginkan. Mereka tidak mau menyerah. Atau kita mendapatkannya bersama. Lelaki itu mengajukan lagi. Percakapan antara kedua pria itu menjadi semakin membingungkan, dan mata tertuju pada tubuh Arila. Kata-kata mereka satu persatu, dan itu jelas terdengar ke telinga Carson. Semakin dia mendengarkan, semakin kesal, dan jari-jari yang memegang gelas anggur secara tidak sadar diperketat. Jelas, mereka itu hanya orang asing yang tidak ada hubungannya dengan Carson. Tapi tidak tahu mengapa, ketika mendengar penghinaan orang lain kepada Arila, Carson akan marah dan akan ingin merobek dua pria licik itu. Ayo. Kedua lelaki itu bertukar pandang dan pada saat yang sama bangkit dan berjalan ke arah Arila. Kedua lelaki itu duduk di sisi lain Arila. Orang tidak sabar untuk meraih tangan Arila. Minuman mulai dilupakan dan mulai meraba tangan Arila. Arila mengerutkan kening dan melemparkan tangan mereka. Melirik pria itu dengan napas berat. Pergi, jangan ganggu aku. Meskipun Arila bukan pelacur yang menyeramkan, Arila sudah mabuk dan tatapan tidak hanya menakutkan, tetapi juga lembut dan agak manja. Hei, amarah gadis kecil ini cukup meledak-ledak. Seorang lelaki itu tersenyum dengan sedih dan sekali lagi mengulurkan tangan pada Arila. Tetapi sebelum lelaki itu menyentuhnya, Arila menuangkan anggur ke wajah pria itu. Arila berkata kepada pria itu, "Aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Kau sebaiknya pergi menjauh. Kalau tidak, aku akan membuatmu terlihat lebih baik lagi." Arila memegang perutnya dan merasa tidak nyaman. Alkohol dapat membuat saraf Arila mati rasa, dan alkohol dapat membuatnya untuk sementara waktu lupa bahwa Arila dikhianati oleh kerabat terdekatnya. Arila memikirkan apa yang terjadi barusan, memikirkan mata ayahnya yang mengusirnya, memikirkan keinginan ibunya untuknya berhenti berbicara dan menuruti kemauan ayahnya. Brengsek. Pria itu yang disiram air anggur, wajahnya tidak bisa menahan malu, dan bangkit dan meraih Arila, dan ingin membawanya keluar. Kurang ajar, biarkan aku pergi. Arila mendorong orang yang menggendongnya, tetapi Arila sangat mabuk, sehingga tidak sadar ketika membebaskan diri. Untuk sementara, kami berdua membawamu ke tempat tidur. Orang itu berkata di telinga Arila, nadanya sangat menjijikkan. Di bar, orang-orang ribut dan berisik. Hal-hal seperti ini terjadi hampir setiap hari. Tidak ada yang tahu jika mereka saling kenal atau tidak. Tentu tidak ada yang akan berdiri dan melakukan apa-apa. Jadi, kedua lelaki itu ingin membawa Arila itu dengan mudah
akan terjadi. Tetapi bagaimanapun Arila mabuk, mungkin tidak ingat apa yang terjadi malam ini. Bahkan jika Arila ingat bahwa besok akan cerah, semuanya sudah terjadi dan akan menuntut saja. Karena ini adalah akibat dari minuman keras, hanya terjadi satu malam. Siapa yang akan memperhatikan? Mereka juga dapat mengambil kesempatan untuk mengancam Arila, kemudian mengendalikan dan membiarkan melakukan sesuatu untuk mereka. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa tujuan mereka tidak akan tercapai. Ketika berbalik, mereka melihat seorang lelaki jangkung berdiri di belakang mereka. Pria itu mengenakan setelan abu-abu perak, tinggi dan tampan. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak melakukan apa-apa. Dia hanya memandangi mereka. Dua mata dingin di bawah bingkai emas itu sangat menakutkan. Orang seperti itu hanya perlu melihatnya. Pandangannya yang menyertainya dapat membuat orang tidak berani untuk menatapnya. Dua pria bercampur aduk di jalan. Hal-hal buruk belum dilakukan. Mereka tidak berani untuk memprovokasi. Kedua pria itu bertukar pandang dan ingin mengejutkan pria yang kuat itu. Tetapi mereka berjalan ke samping. Dan pria itu sekali lagi menghalangi jalan mereka. Salah satu pria berkata dengan berani, "Nak, lepaskan, jangan halangi jalan kami." Mereka baru saja mencari dalam benak mereka. Putra terkenal dari keluarga lokal di Kyoto yang memiliki hak untuk berkuasa tidak bertahan lama. Pria ini mungkin tampak boros, berpakaian dengan sangat elegan. Pada kenyataannya, itu dikemas secara benar-benar baik. Mungkin tidak sebaik mereka. Setelah memikirkan hal ini, kedua pria itu langsung menyerang pria itu. Dan temperamen pria itu juga besar. Tidak banyak bicara. Mereka harus mengalahkan orang tersebut. Namun, tinju yang mereka lemparkan bahkan tidak menyentuh pakaian pria itu. Tetapi orang lain mendengar teriakan sengit. Ternyata ketika mereka melambaikan tinju, pria itu mengambil langkah pertama, menginjak kaki pria dengan satu kaki, dan menginjak kaki pria lain dengan satu kakinya. Pria itu mengenakan kacamata dan jas, tetapi kekuatan kaki itu berat seperti besi yang berat. Ketika satu kaki menginjak, jari-jari kaki mereka pun rata. Rasa sakit di kaki, tangan mereka mengendur. Masih dalam keadaan mabuk, Arila sudah tidak bisa mengatakan arah tenggara dan barat laut. Tanpa tempat bersender, tubuh Arila jatuh dengan lembut ke kiri. Dan itu akan jatuh ke lantai yang dingin. Carson pun menggendong dan membawa Arila yang mabuk ke pelukannya. "Tuan muda, jangan, berikan dia padaku." Paman Gunawan datang untuk melihat adegan ini. Tuan muda keluarga mereka bersih dan tidak ada wanita yang bisa dekat dengannya. Kali ini, Carson terlihat seorang wanita ada di tangannya. Paman Gunawan tidak bisa mempercayainya. Kedua orang itu telah ditangani. Dengan dingin mengatakan kalimat tersebut, Carson akan menarik dan mengangkat, melangkah pergi. Apakah aku salah lihat? Suara Paman Gunawan di belakang Carson yang terdengar kagum. Bukan hanya Paman Gunawan yang tidak bisa percaya. Carson tidak bisa percaya.
Tidak bisa percaya bahwa Carson akan mengikuti wanita aneh. Tidak bisa percaya bahwa akan meninggalkan bisnisnya. Dan tidak bisa percaya Carson memeluk Arila. Di masa lalu, wanita yang dekat dengan Carson, kecuali ibunya, hanya memiliki saudara perempuannya, Eva, dan tidak ada orang lain. Oleh karena itu, Eva selalu menatap Carson dengan mata yang aneh. Selalu berbicara tentang apakah Carson tidak suka wanita, tetapi suka pria. Orientasi seksualnya tidak masalah. Carson sangat jelas, tetapi tidak pernah menjelaskan. Carson selalu tahu bahwa dia tidak membenci wanita, tetapi hanya tidak bertemu wanita yang bisa merawat seluruh hidup. Sambil memegang pintu bar, tiba-tiba angin dingin bertiup di wajah Arila. Mata terbangun lebih dari setengah. Arila bergerak, masih tidak tahu di mana dia berada, dan kemudian pindah, hanya untuk bereaksi pada diri sendiri yang seperti dipeluk seseorang.